Jangan langsung kita katakan ulama-ulama yang berserban, ulama-ulama yang dia ikut terjun dalam politik berarti dia berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada Allah. Jangan hadirin, karena setiap ulama Alhamdulillah ja'ilis samawati wal barakati wal rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi liqa'ika ya karimu ya wasi'al atiyat. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam nanti atau besok kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Setelahnya bulan Sya'ban dan setelahnya lagi bulan Ramadan. Bulan Rajab dan Sya'ban adalah pintu gerbang kita untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Hadirin, sekelas makhluk termulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta keberkahan kepada Allah. Padahal sumber keberkahan adalah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau masih meminta keberkahan. Hadirin, dari doa Nabi ini setidaknya ada dua pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, Nabi mengajarkan kita bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia, dan memang demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyatakan di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan yang mulia, salah satunya adalah bulan Rajab. Sehingga di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunannya lebih deras dibanding bulan lainnya. Hadirin, karena itu sampai-sampai ada riwayat, walaupun bukan hadis sahih, akan tetapi boleh untuk diamalkan, yang menyatakan bahwasanya barang siapa membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya,
kalimat ini jika dibaca 70 kali setelah sholat maghrib dan 70 kali setelah sholat subuh selama bulan Rajab, maka kelak di akhirat tidak akan tersentuh dari api neraka. Bulan Rajab bulan yang agung, bulan di mana Allah mengucurkan ampunannya. Yang kedua hadirin, pelajaran yang kita bisa ambil dari doa Nabi Muhammad SAW adalah seakan-akan Rasulullah menasihati kepada kita hadirin, hidup jangan hanya sekedar hidup, tapi jadikan hidup yang bisa mendapatkan keberkahan. Kerja jangan hanya sekedar kerja, tapi jadikan pekerjaan yang mendapatkan keberkahan. Jabatan jangan hanya sekedar jabatan, tapi jadikan jabatan yang dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin? Karena al-barakatu hiya ziyadatul khuyur fawqa ma yadunnu bihi syu'ur. Keberkahan itu hadirin adalah bertambah kebaikan. Semakin kita diberi anugerah oleh Allah, semakin tambah baik hidup kita hadirin. Semakin tambah taat kita hadirin kepada Allah, maka berarti pemberian Allah itu semua dibarengi dengan keberkahan. Jabatankah, hartakah, keluargakah, anakkah, jika semua itu menambah kita taat kepada Allah, berarti kita mendapatkan keberkahan hadirin. Akan tetapi sebaliknya hadirin, jika pekerjaan kita, harta kita, jabatan kita, keluarga kita, anak kita justru membuat kita sibuk dengan kesibukan duniawi hingga lalai akan perintah Allah, bahkan meninggalkan yang diperintah oleh Allah, maka berarti itu semua tidak ada keberkahannya hadirin. Karena itu teliti kehidupanmu. Sudahkah dibarengi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, maka ini saatnya bulan Rajab akan segera datang hadirin. Siap-siap kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan cara apa hadirin? Tiada lain kecuali kembali meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah alias bertakwa, dan inilah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan jalan seluruh para rasul, seluruh para nabi. Tidaklah diutus seorang rasul kecuali misinya satu hadirin, mengajak kita semua untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah secara zahir dan secara batin. Hati kita bersihkan dari segala kotorannya hadirin. Tidak cukup secara zahir saja kita taat, badan kita sholat, akan tetapi hati kita penuh dengan iri dan benci terhadap sesama umat. Maka harus taat secara zahir dan taat secara batin. Dengan ini hadirin, baru keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya untuk kita per orang hadirin, bukan hanya untuk kita per keluarga hadirin, bahkan satu negeri akan diberkahi oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dipenuhi keberkahan negeri tersebut, dibuka semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu bulan ke depan ini hadirin akan banyak perbedaan, akan banyak perselisihan karena ada pemilihan dan lain-lain. Maka mari kita sama-sama mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian wahai umat baginda Nabi Muhammad dengan tali agama Allah, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah disatukan Rasulullah dengan Islam hadirin. Dahulu ada suku yang namanya suku Aus dan suku Khazraj.
Dua suku ini selalu bertempur hadirin, saling membunuh satu antara lainnya. Permusuhan yang begitu luar biasa. Akan tetapi datang Rasulullah membawa ajaran yang penuh rahmat ini, ajaran agama Islam ini. Suku Aus dan suku Khazraj yang seakan-akan mustahil berdamai, keduanya saling berangkulan menjadi satu saudara hadirin. Padahal permusuhan mereka sudah berjalan 120 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sesama umat baginda Nabi Muhammad, sebulan ke depan ini akan banyak perbedaan pilihan. Maka walaupun berbeda pilihan, tetapi kita tetap satu umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menghormati hak masing-masing hadirin. Mau milih siapapun terserah. Yang penting dengan hati, jangan sampai memilih hanya karena diberi hadirin. Apalagi kalau ada ulama yang dia netral, tidak bela sana, tidak bela sini, maka itu bagus hadirin. Karena memang ulama sikapnya di tengah mengayomi semuanya untuk mempersatukan sebagaimana sikap Rasulullah SAW. Akan tetapi hadirin, kalau ada ulama yang terang-terangan ikut berkampanye, ikut dalam kontes politik, maka kita pun tidak boleh menghina hadirin. Jangan langsung kita katakan ulama-ulama yang berserban, ulama-ulama yang dia ikut terjun dalam politik berarti dia berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada Allah. Jangan hadirin. Karena setiap ulama punya hak hadirin. Itu haknya dia sebagai warga negara Indonesia. Kita tidak boleh memvonis seperti itu hadirin. Berapa banyak orang-orang soleh yang baru saja berlalu seperti Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Orang soleh luar biasa hadirin. Seumur-umur beliau selalu dalam politik hadirin, tapi punya niatan yang kita tidak menjangkaunya hadirin. Bagaimana beberapa tahun yang lalu makam beliau ada di tanah suci, ketika makam beliau mau diganti dengan mayit yang baru, karena di sana terbatas pemakaman hadirin, setiap sekian tahun akan diganti dengan mayit yang baru, ditempati mayat baru. Ketika kuburan daripada Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair dibuka, mayit beliau masih utuh hadirin, kafan beliau masih utuh hadirin, padahal sudah bertahun-tahun. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pandangan dalam politikkah, pilihankah, mari kita sama-sama menjaga persatuan. Kita sama-sama menjaga persaudaraan, khususnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah yang telah bersusah payah menyatukan umat ini. Beliau berjuang dengan para sahabatnya, menyatukan semuanya. Akan tetapi ternyata kita merusak persatuan yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu hadirin, jangan kecewakan Rasulullah. Jangan sampai kita telah disatukan oleh Rasulullah sebagaimana Aus dan Khazraj, kedua suku itu disatukan, ternyata kita malah bercerai-berai hanya karena beda pilihan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa menjadi pemersatu antara umat Nabi Muhammad, pemersatu antara semua orang yang berada di sekeliling kita, sehingga hadirin, kalau kita bisa menjadi pemersatu, maka Rasulullah SAW akan bangga kepada umat yang demikian ini hadirin. Semoga kita termasuk umat yang dibanggakan Rasulullah dan kelak mendapatkan tempat mulia di sisi Rasulullah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barakatan kamilah, dengan keberkahan yang sempurna, sehingga kita, keluarga kita, anak cucu kita hingga hari kiamat tetap berada di safnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.